dulu. Waduh. Lampu. Oh, lampu. Bismillahirrahmanirrahim. Izin memulai acara mabar pada pagi hari ini. Dipersilahkan Bapak Ibu untuk mengaktifkan kamera agar wajah cantik dan tampan Bapak Ibu terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Lucy Komalasari SSITMAP selaku Kepala Bagian Tata Naskah dan Kearsipan, Ibu Wahyuning Tias Kusuma Dewi SSI selaku Kepala Subbagian Kearsipan, Ibu Endah Sukarni Wuryaningrum Eksos MTLAP selaku Kepala Subbagian Tata Persuratan yang izin saat ini ketiganya sedang mengikuti agenda lain sehingga diagendakan akan bergabung secara virtual. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung pada Mabar episode 45 tentang peminjaman arsip. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izin, berkat, dan rahmatnya kita dapat hadir dan bergabung secara virtual pada kegiatan hari ini. Perkenalkan, saya Ana yang akan memandu pada acara pagi hari ini. Sebelum memulai acara inti, seperti biasa, kita akan ice breaking dulu dengan bermain game. Siap ya, Bapak Ibu? Sebentar. Saya akan share screen. Kita tebak-tebakan negara nih. Ini negara apa Kak, Bapak Ibu? India deh. Kita coba ya. Vietnam. India, yang benar India. Oke, lanjut. Brunei Darussalam. Oh, Brunei. Brunei Darussalam. Darussalam. Oke. Arab Saudi. Ya, betul. Bukan Saudi ya, Bapak Ibu.
China. Vietnam. Vietnam. Cina. Vietnam, Vietnam, Vietnam. Vietnam, Yang Vietnam, ini Queen Vietnam dulu. coba Vietnam. kita Vietnam. Vietnam ya. Ada Cinanya juga. Benar Vietnam. Lanjut lagi nih. Kelewat. Kazakhstan. Nah, ini apa nih? Singapura, izin Singapura. Singapura. Coba. Iya Singapura. betul. Lagi. Nah, ini apa nih Bapak Ibu? Kazakhstan. Oh iya, nggak mungkin Indonesia ya. Kazakhstan. Kazakhstan. Iya betul. Selanjutnya ini Cina. Chinese. Tiongkok. Cina ya. Cina. Oke, coba ya. Cina. Iya betul. Lanjut. Ini apa? Mongolia. Mongolia. Betul. Terakhir nih. Apa nih? Turki. Turki. Duh. Ya, betul. Yay, game complete. Ice breakingnya udahan dulu nih. Kita masuk pada acara inti untuk Mas Dani Age. Apa sudah siap? Siap, mana? Oke, baik. Nah, kita akan memulai acara inti bersama pembicara kita, Mas Dani Age. Untuk waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih Mana atas waktu dan kesempatannya. Baik, selamat pagi Bapak Ibu. Mohon izin perkenalkan saya AG. Saya pemateri yang akan menjadi pemateri pada Mabar episode 45 terkait dengan penggunaan arsip, layanan peminjaman arsip HP. Baik, izin share screen Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, mohon izin mungkin masih terkait dengan penggunaan arsip. Mungkin minggu sebelumnya sudah ada materi sendiri terkait dengan legalisir arsip ya. Pada mabar episode kali ini kita akan membahas terkait dengan peminjaman arsip asli. Oke, apa sih tujuan dari peminjaman arsip asli? Jadi masih dalam satu kesatuan yang terkait dengan kegiatan penggunaan arsip. Kalau kemarin sudah arsip legalisir, sekarang arsip asli. Gimana sih cara-caranya dan tujuannya untuk apa? Jadi tujuan untuk peminjaman arsip asli yaitu ini ada 4 poin. Yang pertama itu menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai bukti yang sah. Kemudian menjamin terwujudnya pengolahan arsip yang andal dan pemanfaatan arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kemudian yang keempat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, pengelolaan dan pemanfaatan arsip yang autentik dan terpercaya. Oh, ada coret-coretan sih. Oke, apa sih maksud dari ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah? Baik, dalam penyelenggaraan kearsipan, setiap setiap instansi atau lembaga wajib menjamin arsip sebagai rekaman kegiatan atau peristiwa yang dapat disediakan atau disajikan dalam kondisi autentik, terpercaya, sehingga dapat berfungsi sebagai alat bukti yang sah maupun dapat menjadi sumber informasi dalam pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang. Mungkin ya seperti arti dari arsip itu sendiri sebagai suatu rekaman atau peristiwa pada suatu instansi atau lembaga yang memang menghasilkan arsip tersebut. Jadi ketersediaan arsip dan terpercaya itu baik secara fisik maupun informasi harus dijaga keselamatan dan keamanannya sehingga tidak mengalami kerusakan atau hilang. Jadi arsip ketika itu, diciptakan itu akan tetap tetap utuh di kemudian hari ketika kita akan menggunakannya.
Kemudian arsip yang terpercaya, arsip yang isinya dapat dipercaya penuh dan akurat karena merepresentasikan secara lengkap dari suatu tindakan, kegiatan, atau fakta sehingga dapat diandalkan untuk kegiatan selanjutnya. Jadi arsip ini tetap ya, tadi ya fungsi utama autentik tetap terpercaya baik dari arsip itu diciptakan hingga nanti suatu ketika kita akan ingin menggunakan arsip tersebut. Kemudian yang kedua untuk menjamin pengolahan yang andal sebagai pengolah arsip yang dilaksanakan berdasarkan sistem yang mampu menampung dan merespon kebutuhan perkembangan zaman. Sistem pengolahan arsip andal memiliki kemampuan menjaring atau merangkap semua arsip dari seluruh kegiatan yang dihasilkan organisasi. Menata arsip dengan cara yang mencemarikan proses kegiatan organisasi, melindungi arsip dari pengubahan, pengurangan, penambahan, atau penyusunan oleh pihak yang tidak berwenang. Menjadi sumber utama informasi secara rutin mengenai kegiatan yang terekam dalam arsip dan menyediakan akses terhadap semua arsip berikut beserta metadatanya. Jadi, eh, ketika arsip itu sudah diciptakan, gimana sih cara agar arsip itu terkelola dan bisa dipakai sampai dengan beberapa tahun kemudian? Inilah fungsi dari pengolahan arsip yang andal. Jadi di mana kita mengolah arsip tersebut supaya dapat digunakan di kemudian hari. Kemudian yang ketiga menjamin dan keselamatan dan keamanan arsip. Bahwa arsip baik secara fisik maupun informasinya harus dijaga keselamatan dan keamanannya sehingga tidak mengalami kerusakan atau hilang. Arsip perlu dijaga kerahasiaan dari pengaksesan oleh pihak yang tidak berhak karena arsip merupakan bukti pertanggungjawaban dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, dalam poin ini kita wajib ya sebagai pengelola arsip menjamin keselamatan dan keamanan arsip. Kalau tadi sudah di poin itu menjamin pengelolaan arsip yang andal, di situ mungkin lebih teknis terkait dengan pengolahannya ya gimana untuk menjamin keselamatan dan keamanan arsip. Kemudian yang keempat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penyelenggara kearsipan yang komprehensif dan terpadu dengan dukungan sumber daya manusia yang profesional serta prasarana dan sarana yang memadai akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam memanfaatkan arsip yang dibutuhkan melalui ketersediaan arsip yang faktual, utuh, sistematis, autentik, terpercaya, dan dapat digunakan. Baik, Bapak Ibu, itu adalah maksud ya terkait dengan peminjaman arsip asli sesuai dengan UU 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Hmm. Baik, secara garis besar, definisi penggunaan arsip yaitu suatu kegiatan pemanfaatan dan penyediaan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak. Dasar hukumnya apa saja Bapak Ibu? Ini ada UU 43 tahun 2009 tentang kearsipan, kemudian ada Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, dan saat ini yang sudah ada di Kementerian ATR BPN ini Peraturan Menteri ATR BPN Nomor 32 tahun 2021 tentang layanan informasi publik. Oke, kewenangan penggunaan arsip. Jadi sesuai pasal 37 PP nomor 28 tahun 2012 tentang pelaksanaan tahun Undang-Undang 43 tahun 2009. Jadi yang pertama ketersediaan arsip dan autentisitas arsip menjadi tanggung jawab pencipta arsip. Siapa sih pencipta arsip? Yaitu satker kita masing-masing, baik itu di tingkat pusat, kan provinsi ataupun kabupaten kota. Jadi setiap arsip yang diciptakan oleh pencipta arsip menjadi tanggung jawab masing-masing pencipta arsip. Yang kedua, ketersediaan pengolahan dan penyajian arsip aktif menjadi tanggung jawab unit pengolah dan unit kearsipan. Jadi di setiap pencipta arsip pasti ada unit pengolah dan unit kearsipan. Terkait dengan pengolahannya ini menjadi tanggung jawab unit pengolah dan unit kearsipan dari masing-masing eh, pencipta arsip, baik itu di tingkat provinsi, kabupaten, kabupaten kota ataupun di tingkat pusat. Kemudian yang ketiga, ketersediaan pengolahan dan penyajian arsip inaktif yang diserahkan oleh unit pengolah. Dalam hal ini ini adalah menjadi tanggung jawab unit kearsipan. Jadi
Unit kearsipan berkewajiban untuk mengolah dan menyajikan arsip inaktif yang sudah diserahkan oleh masing-masing unit pengolah di setiap pencipta arsip. Seperti kita tahu ya Bapak Ibu, unit kearsipan satu itu berada di Biro Umum dan Layanan Pengadaan, kemudian di unit kearsipan 2 itu Ses Dirjen, Ses Itjen, dan TU Kantor Wilayah, dan unit kearsipan 3 itu ada di TU Kantah. Kemudian unit pengolah ada di satuan kerja lainnya yang ada di satuan kerja, masing-masing satuan kerja. Jadi, sesuai dengan pasal 37 PP nomor 28 ini, eh, kewenangan penggunaan arsip wajib dijaga ya oleh masing-masing pencipta arsip. Baik, ini aspek-aspek yang harus kita perhatikan ya terkait dengan penggunaan arsip asli. Yang pertama itu ada SKKAD atau Sistem Klasifikasi Keamanan Arsip Dinamis yang merupakan suatu aturan pembatasan hak atau akses terhadap fisik atau media informasi arsip sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan kerahasiaan arsip dalam rangka melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan pengguna dalam pelayanan arsip. Mohon izin Bapak Ibu untuk SKKAD sendiri ini masih menjadi PR di unit kearsipan 1 terkait dengan kebijakan ini masih kita olah sampai dengan saat ini. Jadi untuk layanan informasi terkait dengan akses dan keamanan dari masing-masing arsip itu masih sedang kita godok. Kemudian terkait dengan kewenangan, arsip hanya dapat digunakan oleh pejabat dan pegawai untuk kepentingan kedinasan sesuai dengan kewenangannya. Sedangkan untuk pengguna eksternal harus memiliki hubungan hukum dengan arsip yang di dalamnya terkandung informasi publik yang tidak dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur tentang keterbukaan informasi publik. Baik, Bapak Ibu ini terkait dengan tadi permen kita ya permen 3 tentang keterbukaan informasi publik. Kemudian ada pengolahan arsip dinamis. Proses pengolahan arsip dinamis secara efisien, efektif, dan sistematis meliputi penciptaan, penggunaan, dan pemeliharaan serta penyusunan arsip. Jadi aspek-aspek di sini terkait dengan pengolahan arsip dinamis. Bagaimana sih kita mengolah arsip yang kita ciptakan agar di kemudian hari dalam penggunaannya itu dapat memudahkan kita. Karena kan memang ini terkait dengan penggunaan arsip asli ya. Bagaimana untuk temu kembalinya, kemudian untuk sarana media penyimpanannya terkait dengan hal yang dalam pengolahan arsip tersebut. Kemudian penggunaan arsip dinamis. Penggunaan arsip dinamis dilakukan untuk memenuhi kepentingan dalam kegiatan perencanaan, pengambilan keputusan, layanan kepentingan publik, perlindungan hak, atau penyelesaian sengketa. Jadi kembali lagi kepada fungsi arsip tersebut terhadap penggunaannya, apakah untuk memenuhi kepentingan dari masing-masing pengguna arsip tersebut. Kemudian tahapan peminjaman arsip asli. Jadi mohon izin Bapak Ibu terkait dengan peminjaman arsip asli, kita di unit kearsipan 1 sendiri ada SOP terkait dengan peminjaman arsip asli. Jadi yang pertama, pemohon mengajukan permohonan peminjaman arsip asli dengan menjelaskan maksud dan tujuan peminjaman serta mencantumkan menara hukum sebagai penanggung jawab. Kemudian yang kedua, petugas mencatat pada registrasi layanan. Ketiga, petugas melakukan pencarian arsip yang dipinjam melalui daftar arsip secara manual atau elektronik. Jika arsip tidak ditemukan, akan dibuatkan surat pemberitahuan. Yang keempat, petugas melakukan telaah atas permohonan peminjaman arsip asli. Selanjutnya melakukan penelitian arsip jika permohonan disetujui oleh pimpinan unit kerja dan membuat surat penolakan jika permohonan tidak disetujui. Jadi ini proses terkait dengan peminjaman arsip asli Bapak Ibu, baik kita sebagai pengguna arsip. Jadi yang ingin menggunakan arsip wajib mengajukan permohonan terkait dengan peminjaman arsip asli. Kemudian nanti kita coba telaah apakah memang si pemohon baik itu pengguna internal ataupun eksternal memiliki kewenangan untuk menggunakan arsip yang dimohonkan. Kemudian nomor 5, petugas mengambil arsip dari tempat penyimpanan dengan memberi tanda keluar atau autentikator sebagai pengganti arsip. Setelah ditelaah oleh pengelola arsip, petugas akan jika memang arsip tersebut dapat digunakan oleh pemohon, petugas arsip kemudian mengambil arsip di tempat penyimpanan. Kemudian menuliskan menggunakan autentikator sebagai pengganti arsip yang diambil. Yang kena peminjaman arsip asli wajib dalam pendampingan dan atau
pengawasan petugas arsip. Jadi dalam ini Bapak Ibu untuk di unit kearsipan satu sendiri untuk peminjaman arsip memang wajib didampingi oleh pengelola pengelola arsip dari bagian tata naskah dan kearsipan. Jadi untuk arsipnya tidak serta-merta dibawa langsung oleh pemohon yang ingin menggunakan arsip aslinya. Kemudian yang ketujuh, dalam hal kondisi tertentu mengakibatkan petugas arsip tidak dapat melakukan pendampingan dan pengawasan peminjaman arsip asli, maka wajib menyertakan berita acara saat peminjaman dan pengembalian arsip asli. Jadi ketika memang ada suatu kondisi tertentu yang mengakibatkan petugas arsip tidak bisa mendampingi dalam membawa arsip asli, kita membuat berita acara ya Bapak Ibu terkait dengan peminjaman arsip, arsip apa saja yang dipinjam oleh si pengguna dan dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang. Kemudian yang kedelapan, petugas menyimpan kembali arsip serta memeriksa kelengkapan dan kondisi arsip serta menuliskan tanggal kembali serta membubuhkan paraf tanda keluar pada out indikator. Jadi setelah arsip selesai digunakan, petugas yang tadi mengambil arsip wajib mengembalikan arsip dan memeriksa kelengkapan apakah kondisi arsip itu masih utuh seperti dengan awalnya. Kemudian yang kesembilan, petugas dan atau pemohon bertanggung jawab penuh atas kelengkapan dan keutuhan arsip sesuai dengan kondisi saat diambil. Jadi baik itu didampingi atau dibawa oleh pemohon langsung, eh, pengguna wajib bertanggung jawab atas kelengkapan dan keutuhan arsip yang dipinjam. Kemudian pada poin 10, apabila arsip yang dikembalikan tidak lengkap dan atau tidak sesuai dengan kondisi saat diambil, maka petugas dan atau pemohon harus membuat surat pernyataan menghilangkan atau merusak arsip. Jadi ini sebagai sebuah pertanggungjawaban ya Bapak Ibu terkait dengan peminjaman arsip yang asli yang dipinjam. Jadi ketika ada arsip yang memang, wah ini ada yang kurang nih, eh, si petugas atau pemohon wajib bertanggung jawab terhadap arsip yang dihilangkan dengan membuat surat pernyataan. Baik, ini terkait dengan contoh berita acara tanpa pendampingan ya Bapak Ibu. Jadi untuk arsip yang memang langsung dibawa oleh pemohon dan tidak didampingi oleh pengelola arsip, ini untuk peminjaman arsipnya wajib membuat berita acara peminjaman arsip yang ditandatangani oleh dua belah pihak dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang pada masing-masing satker ataupun pemohon. Masih dari berita acara juga ketika tadi peminjaman setelah dikembalikan kita membuat berita acara pengembalian yang ditandatangani juga oleh kedua belah pihak oleh pejabat yang berwenang. Dan ini untuk surat pernyataan ini jika memang tadi ada arsip yang hilang atau kurang. Jadi ini yang harus dibuat oleh baik itu pengolah arsip yang meminjam ataupun pemohon yang menghilangkan arsip yang tadinya ada kemudian tidak ada. Baik, cukup sekian Bapak Ibu terkait dengan peminjaman asli waktu dan tempat saya kembalikan ke Mbak Anda. Baik, terima kasih Mas Dani Agi atas penjelasan dan paparannya terkait dengan peminjaman arsip asli yang ternyata tidak bisa diserahkan begitu saja, itu Bapak Ibu. Dan sekarang adalah sesi tanya jawab. Bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan raise hand atau bertanya pada kolom chat. Baik, ada nih dari kata Morut. Silakan Bapak Ibu untuk mengaktifkan audio dan videonya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Ya, izin Mas Dani ya. Ya, Ya, betul Pak. Mas Dani izin untuk mau bertanya bahwa di mana dalam peminjaman warkah atau arsip asli eh, untuk di Kanwil DKI ini biasanya untuk pembuktian keasliannya dari Polda ataupun Mabes, kemudian dari pihak subbagian yang meminjam, eh, apakah memang harus ataukah si peminjam itu, peminjamnya ini maksud kami dari intern ya, dari pegawai kita sendiri. Untuk pembuktian, apakah kita sebagai petugas arsip atau petugas warkah mendampingi ataukah dari si peminjam itu hanya melalui nota dinas saja untuk tidak mendampingi. Apakah itu diperbolehkan atau tidak? Kami mohon jawabannya. Terima kasih, Mas Dani. Baik Bapak. Izin mana? Ini langsung dijawab atau gimana? Langsung jawab aja. Saya kembalikan Ah, ke baik. Bapak. Ya baik Bapak. Ini terkait dengan peminjaman arsip asli ya Pak. Jadi mungkin kondisinya ada dari seksi yang meminjam suatu warkah ke TU untuk eh, agenda persidangan ya Pak, pembuktian. Oke, jadi sebenarnya Pak untuk seharusnya ya langkah lebih baiknya untuk menjaga keamanan arsipnya memang didampingi oleh dari bagian subbagian TU karena memang ini kan yang bertanggung jawab terkait dengan arsip-arsip tersebut adalah TU. Jadi kalau di kita Pak untuk untuk arsip yang dipinjam itu memang didampingi oleh langsung oleh pengelola arsip Pak. Jadi mereka berdata dinas ke kita, kemudian nanti kita akan ditugaskan satu seseorang atau petugas petugas arsip untuk membawa arsip tersebut terkait dengan agenda pembuktiannya. Biasanya dalam dalam nota dinas tersebut sudah ada nih Pak, itu akan agenda pembuktian ke mana, kemudian tanggal berapa, nomor agendanya seperti apa, dan itu akan langsung ditugaskan pengelola arsip untuk membawa arsip yang dimaksud. Nah, mungkin tadi intinya kan boleh nggak sih kalau langsung dibawa oleh si pemohon? Sebenarnya itu agak lebih riskan ya Pak, karena kan kita eh, sebagai pengelola arsip yang memang bertanggung jawab terhadap arsip tersebut. Apabila nanti kemudian di situ tidak ada hitam di atas putih ya Pak terkait dengan peminjaman arsip tersebut. Apabila memang ada berita paling tidak nih Pak minimal itu disertai dengan berita acara peminjaman arsip asli yang ditandatangani oleh masing-masing pejabat yang berwenang. Misalnya dari seksi berapa yang meminjam kepada ke sebagai TU, nanti kedua belah pihak Kasubag TU dan Kasih tersebut menandatangani berita acara peminjaman arsip asli jika memang tidak didampingi oleh petugas arsipnya. Apabila dapat didampingi itu petugas arsip dapat ikut dalam agenda pembuktian di mana arsip itu dibutuhkan untuk agenda pembuktian. Paling tidak minimal memang harus disertai hitam di atas putih sih Pak. Jadi ketika memang arsip tersebut dipinjam oleh seksi lain, kita sebagai pengelola arsip bisa bisa jadi dasar kita. Oh ini loh dipinjam oleh teman-teman di sini ada berita acara. Dan begitu pun ketika nanti ada pengembalian itu kan juga nanti ada berita acara ya Pak, eh, yang menyatakan bahwa si arsip ini sudah dikembalikan ke kita sebagai pengelola arsip dan kita cek juga apakah arsip itu utuh seperti pada saat pertama kali arsip itu dipinjam. Jadi untuk lebih amannya ya Pak minimal memang seharusnya disertai dengan berita acara peminjaman arsip atau didampingi oleh petugas arsip. Jadi untuk menjaga keamanan arsip tersebut Pak, begitu Pak. Izin.
Baik, terima kasih cukup jelas Mas Dani. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak. Baik, terima kasih atas jawabannya dan pertanyaan dari Kantamorut. Selanjutnya ada raisan lagi nih Mas Dani Age dari Bapak Jainuddin Santabuol ya. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Bapak. Selamat siang Pak. Selamat siang, Pak Denny. Siang Pak. Saya Pak Jainuddin dari Kangkabuol. Jadi terkait dengan penggunaan arsip, saya langsung saja ya. Kita di Buol ini ada kesulitan eh, warga transmigrasi yang tidak tahu lahannya. L, L, LU1-nya, LU2-nya dia tidak tahu. Yang tahu itu hanya di kantor pertanahan dan transmigrasi, ada petahnya. Sekarang masalahnya, siapakah yang harus bermohon untuk meminta peta itu, meminjam peta itu untuk digunakan penentuan lokasi. Apakah misalnya dari masing-masing warga yang meminta untuk melihat peta itu untuk menentukan lokasinya mereka, atau kepala desa yang bermohon ke pertanahan untuk dipinjam apa sih, peta transmigrasi, atau kita dari kantor pertanahan ini apa namanya, berkewajiban untuk memberikan peta ini kepada setiap desa setiap desa yang mempunyai peta transmigrasi. Apakah misalnya dari pertanahan memang harus memberikan peta itu ke desa? Karena itu kan eh, warga mau tahu di mana lahannya. Karena kalau transmigrasi itulah warga tidak tahu lahan satunya, lahan duanya. Hanya dengan peta yang kita miliki di pertanahan. Ya, demikian. Baik, terima kasih Pak Zainuddin. Izin Pak, ini terkait dengan ada warga ya Pak yang meminta informasi terkait dengan lahan yang ia miliki ya Pak. Ya, Dan betul. kemudian untuk arsipnya itu ada di transmigrasi Pak, Ada di kantor pertanahan juga, di Kanta. di kantor pertanahan Ada petanya di Kanta. Kantah Pak. Ya, ada. Baik Pak, izin mungkin terkait dengan hal ini ya Pak. Jika memang Kantah yang sebagai pencipta arsip dan ketika ada pemohon yang memohon terkait dengan arsip tersebut, Kantah tersebut berkewajiban Pak untuk memberikan informasi yang dimaksud jika memang si pemohon atau pengguna arsip tersebut memiliki kewenangan terkait dengan arsip tersebut. Jadi jika ini karena kan ini eksternal ya Pak. Jadi untuk eksternal sendiri pun ada syarat-syarat terkait dengan peminjaman arsipnya. Itu sesuai dengan Permen 9 tahun 2018 Pak tentang tata naskah dan dinas. Jadi terkait dengan hal itu ada beberapa syarat yang harus dipenuhi pemohon. Jadi yang pertama apa sih, mereka harus bermohon ke pencipta arsip. Jika memang pencipta arsip tersebut yang dimaksud adalah Kanta, si pemohon harus ber, bersurat ke Kanta tersebut. Dalam surat tersebut tertulis jelas apa sih maksud tujuan terkait dengan peminjaman arsip tersebut, dan si pemohon wajib memiliki hubungan hukum dengan arsip yang memang dimohonkan. Jadi ada beberapa syarat terkait dengan hal itu Pak. Jadi yang pertama membuat surat permohonan, kemudian jika wajib melampirkan identitas identitas pemohon, kemudian jika memang si pemohon tahu arsip yang memang yang akan digunakan, wajib menyebutkan entah itu nomor arsipnya atau deskripsi arsip dari arsip yang ingin dimohonkan. Kemudian nanti dari kita setelah permohonan tersebut petugas
petugas petugas akan menelaah Pak, apakah memang arsip yang dimohonkan si pemohon kepada pencipta arsip itu memang ada hubungan hukumnya dengan si pemohon. Jika jika memang dia memiliki hubungan hukum, kita bisa saja Pak memberikan informasi tersebut. Dan jika memang dia berkewenangan, kita berikan Pak. Dan jika memang dia tidak berkewenangan, uh, tetap kita berikan surat ulasan bahwasanya memang uh, si pemohon tidak memiliki kewenangan untuk mengakses informasi arsip yang dimaksud, gitu Pak. Jika yang mungkin perlu digarisbawahi ya Pak, di sini si pencipta arsipnya ya Pak, karena kan memang jika memang pencipta arsipnya itu dikantah, seperti tadi saya sudah bilang, pencipta arsip itu wajib mengelola arsip yang dihasilkan oleh masing-masing pencipta arsip. Jika memang itu ada di kantah Kabupaten Bol misalnya nih Pak, eh ya itu memang jadi tugas tugas Satker Kantah Kabupaten Bol gitu Pak. Jadi memang untuk hal ini, jika memang si pencipta arsip memiliki eh, arsip yang dimaksud, si masing-masing warga dapat meminta informasi melalui surat permohonan SOP yang berlaku, gitu Pak. Kalau misalnya ini Pak, boleh komunikasi langsung ya. Kalau Boleh, boleh misal Pak. kepala desa saja yang mengajukan secara global untuk peta itu, bolehkah dia? Artinya memang kayak tidak ada hubungan hukumnya, tetapi dia selaku pejabat di desa yang bisa menertibkan warganya. Jadi dengan peta Baik yang Pak. itu dia bisa menertibkan warganya bahwa si A di sini, si B di sini, si C di sini. Baik Pak, terkait dengan hal itu mungkin kita kembali lagi ke dasar hukum penggunaan arsip ya Pak. Ya, ya. Eh, UU 43 tahun 2009, kemudian ada PP 14 tahun 2008, serta Peraturan Menteri Nomor 32 tahun 2021 tentang layanan informasi publik. Jadi memang di situ dijelaskan Pak. Jadi arsip-arsip apa saja yang memang dapat diakses oleh masyarakat secara terbuka Ya. dan secara terbatas. Jika memang tadi si kepala desa itu eh, untuk arsip yang memohonkan arsip yang dikategorikan untuk publik, itu mungkin bisa saja kita berikan Pak. Cuma jika memang itu arsipnya hanya arsip yang terbatas untuk digunakan, baik itu untuk entah untuk si subjeknya sendiri ataupun eh, instansi atau lembaga yang dapat mengakses, itu tidak bisa kita berikan Pak. Jadi memang harus sesuai dengan peraturan tentang informasi publik tadi, Pak. Kemudian juga saat ini kita sedang masih menggodok terkait dengan sistem klasifikasi keamanan arsip, arsip dinamis, Pak. Jadi memang di situ nanti akan diatur, Pak, arsip-arsip apa saja yang memang untuk dari segi keamanannya itu siapa yang bisa mengakses, kemudian siapa yang bisa memohon agar dapat spesifik ya, Pak, kita berikan. Seperti itu sih, Pak. Cuma untuk saat ini jika memang dia tidak memiliki hubungan hukum sejauh ini, tidak dapat mengakses informasi tersebut, Pak. Jadi memang harus si subjeknya langsung, Pak, yang memiliki hubungan hukum dengan arsip tersebut, Kalau gitu, Pak. kalau sepanjang pengetahuan Bapak, apakah peta transmigrasi ini boleh diakses umum untuk masyarakat desa tersebut? Misalnya gini, maksud saya gini, peta transmigrasi ini dipajang di kantor desa bahwa si A, si B, si C di sini tempatnya. Artinya ini peta peta transmigrasi. Apakah boleh misalnya ini, maksudnya apakah ini boleh diakses secara umum oleh masyarakat di desa tersebut atau memang ini dirahasiakan? Artinya saya maksudnya gini, kalau misalnya karena ini banyak terjadi Pak, banyak terjadi di masyarakat karena dia tidak tahu lokasinya di mana, tapi dia punya hak LU1, LU2, ada saya punya selaku warga transmigrasi. Tapi karena saya tidak tahu mana yang paling dekat dengan rumah rumah tempat tinggal itu dia dia kerja, padahal belum tentu punya dia di situ. Ketika misalnya kalau ada peta transmigrasi yang ditempatkan di desa, otomatis sebelum dia kerja, dia langsung tahu, oh di sini tempat saya boleh olah di sini LU1, LU2-nya. Nah, saya apakah memang
peta transmigrasi ini boleh diakses oleh masyarakat secara umum atau memang ini dirahasiakan peta itu? Makasih. Baik. Ya Pak, makasih. Baik Pak, izin ini coba saya sambil screening di izin Bapak, mungkin seperti yang tadi saya katakan ya Pak. Jadi memang kalau untuk warga sendiri sebenarnya memang itu uh, sangat terbatas ya Pak. Jadi mungkin memang belum dapat kita berikan jika memang si 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 pemohon yang tadi Bapak bilang kepala desa ya mungkin belum dapat kita berikan. Jadi untuk memang peta itu kan termasuk bagian dari terbatas ya Pak, arsip terbatas ya. Jadi tidak semua orang bisa mengaksesnya. Cuma itu tadi kembali lagi jika memang si pemohon memiliki dapat 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 membuktikan bahwasanya si pemohon ini memiliki hubungan antara si pemohon dengan si arsip tersebut. Begitu sih Pak. Izin Oh, Pak. berarti Jadi petanya memang masih terbatas ya Pak untuk boleh peta dipajang sendiri. di desa ya. Peta ini tidak boleh dipampang di desa, dipajang di desa, di kantor desa. Peta transmigrasi ini. Izin Pak sebenarnya tidak boleh ya Pak, karena kan memang eh, masih arsip terbatas ya Pak, karena kan itu bagian dari pemetaan juga ya Pak. Coba saya sambil cari ya Pak di Permen Iya, iya, tentang iya. layanan Karena informasi publik, kita apakah memang masyarakat, Pak. Jadi arsip tersebut kami ada warga di situ tahun 80-an, 90-an yang datang ke kantor minta minta ditunjukkan lokasinya warga transmigrasi. Sementara kalau misalnya kita mempermudah kita, karena kalau semua datang satu-satu kan ribet juga, Pak. Nah, maksud saya kalau misalnya memang ini peta bisa kita pajang di desa, tinggal di desa saja. Kepala desa yang bertanggung jawab, saya tunjukkan lahannya di mana. Maksudnya begitu. Jadi mempermudah pekerjaan. Yang kita terlalu mempersulit masyarakat. Ya, baik Pak. Pak. Ya, makasih, Pak. Baik Pak. Terima kasih kembali Pak. Izin teman-teman ada yang bisa membantu. Izin Bapak, mungkin sampai dengan saat ini itu kembali Pak. Memang menjadi PR kita ya Pak, selaku unit kearsipan 1. Jadi saya belum bisa menjawab secara pasti terkait dengan kebijakan hal ini ya Pak. Karena kan ini berkaitan dengan kebijakan dan terkait dengan kebijakan tersebut masih digodok oleh pimpinan kita Pak, yaitu sistem klasifikasi keamanan akses arsip dinamis tersebut Pak. Jadi memang kalau untuk saya memang bukan kewenangan saya Pak untuk menjawab hal ini. Cuma mungkin itu tadi Pak, karena memang saat ini peraturan itu masih kita godok, apakah memang diperbolehkan untuk memberikan akses terhadap publik untuk arsip-arsip yang seperti itu. Sementara kita belum ada dasarnya nih Pak, apakah memang peta tersebut sudah bisa diakses oleh masyarakat luas. Izin Pak, mungkin jawaban saya seperti itu Pak. Tapi saya menunggu jawaban kelanjutannya, Pak. Baik Pak. Masyarakat kami di Buol ini tenang. Dia bisa mengerjakan lahannya sesuai dengan haknya. Terima kasih. Baik. Baik Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Izin Mbak Wulan, izin apa ada tambahan Mbak terkait pertanyaan sebelumnya Mbak? Terima kasih Mbak Ana. Izin Mas Age, izin Pak Zainuddin. Baik, terima kasih Mbak Wulan, silakan. Nah, tadi pertanyaannya bagus banget nih Mbak ya. Petanya peta transmigrasi, terus biar masyarakat tahu pengen dipajang gitu ya Pak ya. Di mana? Dipajangnya tadi Pak di kantor desa Di ya. kantor desa. Ya. Mohon izin Bapak, secara peraturan kita mau Pak. Di peraturan kita di Permen 32 2021 peta itu juga termasuk salah satu dari
informasi yang dikecualikan. Jadi yang bisa kita berikan ke masyarakat, Bapak, sampai saat ini hanya informasinya. Jadi bukan bentuk arsipnya, bukan petanya yang kita berikan, kita pajang di kantor desa. Seperti itu, Pak ya. Jadi sampai saat ini BPN itu masih menetapkan bahwa peta sama yang diucapkan oleh Mas Age itu sudah benar, Pak ya. Kita punya yang namanya tingkat klasifikasi keamanan arsip. Nah, peta itu sesuai yang disebutkan Mas Age itu klasifikasinya adalah terbatas. Artinya, kalau informasinya itu diketahui oleh pihak yang tidak berhak, itu dapat mengakibatkan terganggunya tusi kita dan itu diklasifikasikan sebagai tingkat risiko sedang. Kalau yang info-info yang boleh dipajang, misalnya di kantor desa atau yang seterusnya, itu adalah arsip-arsip dengan tingkat risiko rendah atau tanpa risiko. Seperti itu, Bapak. Karena petanya ini masuk arsip dan juga BMN kita, gitu ya, Bapak ya. Tapi masyarakat boleh nggak tahu informasinya? Boleh, Bapak. Misalnya masyarakat pengen tahu informasinya, tanah saya yang mana, yang di sebelah mana gitu. Ya. Boleh, tapi yang kita berikan bukan arsipnya, Pak ya, tapi informasinya saja gitu. Cara-cara mendapatkan informasinya tadi seperti yang Mas Aki sudah sebut, itu sesuai dengan Permen 9 2018. Seperti itu, Bapak. Terima Informasi kasih. Terima kasih Mbak Bulan. Ya, sami-sami Mas Age. sedang. Bisa ya. Terima kasih Mbak Wulan atas partisipasi dan jawabannya. Bagaimana Bapak Jainuddin? Apa sudah terjawab atau seperti apa, Pak? Masih ngambang jadinya, Mbak. Jadi kalau ada informasi yang dikasih, mereka belum tahu posisinya di mana. Mereka belum tahu posisinya ya, Pak ya. Berarti mereka transmigrasi. Sudah ada sertifikatnya, Bapak ya. Udah ada tanda bukti mereka memiliki. Ada. Nah, itu Bapak, itu yang dibawa ke kantor BPN ya Pak ya. Silakan dibawa ke BPN. Nanti bisa ada beberapa metode yang nanti dipakai sama teman-teman di kantor. Bisa rekonstruksi batas, bisa juga mereka lihat di aplikasi yang kita punya, bisa disentuh tanahku, dan seterusnya. Gitu. Tapi kalau petanya, itu memang tidak boleh diberikan Bapak. Kenapa? Dalam satu peta itu memuat informasi lain yang bukan miliknya si pemohon itu gitu. Dia hanya boleh memperoleh informasi yang melekat pada hak atau kepemilikan dia. Pada di satu peta itu terhampar seluruh peta, seluruh bidang tanah dari satu hamparan itu. Itu yang tidak boleh diberikan ya, Bapak. Berarti kalau mau Izin. berkelompok mereka masuk ke pertanahan, misalnya 100 warga, mereka datang semua bermohon begitu satu-satu, baru kita layani semua. Sampai Kalau saat ini sekedar SOP kita informasi, menyebutkan seperti itu, Bapak. tapi Gitu. Karena kalau kita memberikan tidak sesuai SOP itu, nanti yang kena teman-teman, Bapak. Gitu. Karena ada tuduhan menyebarkan informasi. Seperti itu ya, Bapak. Terima kasih. Izin menambahkan sedikit. Izin menambahkan terkait pertanyaan dari Kantah Puol. Iya, Eh, silakan, Bapak. Iya, izin menambahkan ya. Terkait dengan pertanyaan Kantah Buol, itu sebenarnya mereka ini kan mau memperjelas terkait dengan gimana sih masyarakat ini untuk menentukan ya lokasi apa peta di mana dari hak. Kantah Buol ini petahnya itu bagaimana yang transmigrasi mereka kan tidak tahu. Nah, sekarang gini, dari pemohon itu melakukan permohonan pengembalian batas saja bahwa di mana lokasi itu titiknya di mana dia melakukan bawa sertifikatnya daftarkan terus oh di sini pada saat dilakukan titik koordinat itu nanti kelihatan oh ini lokasinya tapi yang bermohon tadi itu kan tidak tahu di mana lokasinya. Nah, Ya. sekarang posisinya itu harus dia menunjukkan di mana lokasi ini tapi dia tidak tahu. Nah, sekarang kalau mau menunjukkan lokasi itu memang dilakukan pengembalian batas didaftarkan perorangan boleh per kelompok boleh itu tidak jadi masalah sebenarnya untuk mau dibilang harus supaya menentukan peta biar kita perlihatkan peta juga ke masyarakat pasti masyarakat tidak tahu yang mana itu. Iya. Ah, itu jadi saran saya bahwa
kalau bisa pemohon itu lakukan pendaftaran saja untuk pengembalian batasnya karena ada sertifikat asli mereka pegang. Itu dasar mereka. Nah, supaya mereka tahu lokasinya ini, oh ini saya tanah transmigrasi, terus didaftarkan. Kalau untuk ke arsipnya itu memang itu kewenangan di eh, masing-masing punya tanggung jawab untuk mengeluarkan itu pada saat nanti didaftarkan. Oh ini bagian teknis. Oh ini harus saya lihat dulu arsipnya ini. Tapi tidak dikeluarkan ke pihak pemohon tidak. Karena arsip itu memang sangat sensitif untuk keluar, nggak bisa. Kecuali dia itu dilakukan permohonan saja ke bagian pelayanan untuk menentukan lokasinya dia itu di mana. Itu saja karena dia sudah memiliki sertifikat. Yang konsekuensinya yang tidak memiliki sertifikat ini yang sulit karena tidak ada dasar untuk melakukan pendaftaran seperti apa. Itu saja sih. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Aduh, sayang sekali nih. Namanya tadi hanya Kantah, saya belum bisa menyapa Bapak. Siapa Bapak? Oh, bisa Pak jadi. Firman. Siap, terima kasih banyak Pak Firman. Jadi sepakat ya Pak ya, tidak bisa diberikan petanya Bapak. Jadi silakan melakukan pengembalian data. Memang seperti itu prosedurnya ya Bapak. Iya, iya. Gitu. Dan kita sebagai arsiparis memang arsiparis ataupun pengelola arsip kita tidak bisa memberikan arsipnya Kan arsip. langsung kepada masyarakat. Apalagi kita pajang di kantor desa. Kurang lebih itu ya Bapak Zainuddin. Iya, iya, Sudah berkenan. sudah. Siap, terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak Jainuddin dan terima kasih Mbak Ulan dan Bapak Firman tadi atas jawabannya. Selanjutnya kita beralih pada penanya selanjutnya, Bapak Rido dari Kanta Manokwari. Silakan Bapak Rido untuk diaktifkan suaranya. Baik, terima kasih Mbak. Perkenalkan saya Rido, saya kasih sengketa, ya pengendalian dan penanganan sengketa di kantor Manokwari. Menarik, tema yang eh, penting. Jadi saya ada case begini Mbak, kita kadang takut salah ya memberikan data. Dalam artian begini, contoh eh, tanah-tanah overlap ya, tumpang tindih. Nah, kadang para pihak ataupun kuasanya itu datang ke kantor, minta data, peta, dan nomornya untuk kepentingan menggugat ke pengadilan. Nah, pertanyaan saya, apakah kita bisa memberikan data yang dimaksud? Karena kalau kita tidak berikan datanya, pasti nanti waktu sidang itu akan putusannya NO gitu, karena gugatannya tidak jelas, terutama terkait objek yang digugat. Gitu aja Mbak, apakah kita salah memberikan data terkait dengan tanah-tanah yang overlap? Gitu. Begitu saja Mbak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Rido. Izin Pak, ini terkait dengan tanah-tanah tumpang tindih. Jadi ada pemohon yang meminta informasi ya Pak, terkait dengan lokasi suatu wilayah. Kemudian Ya, dikasih lokasi itu dan apakah datanya Mas juga, itu? data SHM berapa, boleh nggak kita kasih? Baik, izin Pak, kalau dari kami terkait dengan hal yang itu, jadi kembali lagi Pak ke Permen 9 tahun 2018 tentang syarat-syarat yang memang harus dipenuhi untuk meminta sebuah informasi. Jadi yang pertama Pak, apakah memang si pemohon itu memiliki hubungan hukum dengan arsip yang diminta? Jadi tidak semata-mata kita tidak langsung memberikan arsip yang diminta kepada pemohon. Kita perlu telah dulu Pak. Jadi apakah memang si arsip itu memiliki hubungan hukum? Jadi satu, jadi tidak hanya melalui surat permohonan, tapi ada beberapa syarat yang memang harus dipenuhi Pak. Yang pertama yang surat permohonan, yang berisikan tentang maksud dan tujuan, kemudian nomor surat yang memang dimintakan, serta identitas si pemohon. Kemudian si pemohon juga wajib melampirkan KTP, fotokopi KTP. Jadi memang si pemohon langsung dan jika memang dikuasakan si pemohon yang memang memiliki hubungan memberikan kuasa kepada pihak kuasanya itu wajib disertakan surat kuasa. Kemudian eh, kita coba telah Pak, apakah memang si pemohon memiliki hubungan dengan arsip yang dimintakan? Jadi apakah arsip yang dimintakan itu kan biasanya ada subjek ya Pak, ada subjeknya si pemilik. Apakah memang si pemohon itu memiliki hubungan hukum dengan eh, objek arsip yang dimintakan Pak? Jika memang dia memiliki hubungan hukum itu bisa kita berikan.
Tapi kalau memang mereka tidak memiliki hubungan hukum dengan arsip yang dimintakan, itu kita bisa menolaknya Pak sesuai dengan peraturan Permen 9 tadi Pak tahun 2018. Jadi memang tidak semata-mata ketika mereka memberikan mengajukan permohonan untuk meminta informasi suatu suatu kondisi itu ya Pak, kita bisa langsung berikan. Itu tetap kita harus telah dulu apakah memang ada hubungan antara si pemohon dengan arsip yang dimintakan. Seperti itu Pak, izin. Izin Mas, saya perjelas lagi. Apakah izin tadi diberikan oleh kepala kantor atau kalau kita kan suka berargumennya harus dengan surat Kakanwil begitu ya, setiap permintaan data, gitu Mas. Izin Bapak ini juga pernah nih ke kita nih, ada beberapa kasus seperti ini. Jadi memang atas persetujuan kepala kantor wilayah Pak, jika meminta eh, informasi tersebut. Eh, ya kembali lagi Pak, karena memang permen 9 ya. Kembali lagi Pak ke Permen 9. Eh, jadi memang kita mengarahkan Pak. Jadi prosedur utamanya kan kalau memang ingin memberikan arsip harus ada hubungan hukum antara si pemohon dengan si arsip yang dimintakan. Jika memang tidak 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 memiliki hubungan hukum, itu pasti kita perjelas lagi kepada pemohon. Mohon untuk apalagi kan yang memang sering kita terima memang terkait dengan untuk menggugat kita ya Pak. Jadi memang kita tegaskan lagi bahwasannya si arsip ini memang tidak dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Jadi harus sesuai dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh si pemohon. Gitu sih Pak. Gitu. Baik Pak, ini mungkin tambahan ya Pak. Mungkin dasarnya dari Peraturan Menteri Negara Agraria Pak yang nomor 3 tahun 97, judulnya Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintahan nomor 24 tahun tentang pendaftaran tanah. Jadi memang itu di pasal 9 nah, pasal 192 ayat 3 ya dengan izin tertulis kepala kantor wilayah kepada pada instansi yang memerlukan pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan di kantor pertanahan. Jadi memang di sini sudah sangat jelas ya dengan izin tertulis dari kepala kantor wilayah pada instansi yang memerlukan pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman dokumen pendaftaran tanah yang tersimpan. Jadi kembali lagi, jika memang mereka berkewenangan, kita bisa berikan Pak. Izin Mbak Ana mungkin boleh di-share screen peraturan Menteri Negara Agraria nomor 97 tadi terkait dengan pemasaran tadi. Izin Bapak Ibu, ini memang terkait dengan Peraturan Menteri Negara Agraria nomor 3 tahun 97 pasal 192 yang ayat 3. Jadi memang di sini sudah digarisbawahi bahwasanya uh, izin tertulis pada kantor wilayah memerlukan pelaksanaan tugasnya dapat diberikan petikan, salinan atau rekaman. Jika memang, kembali lagi kan tadi terkait dengan Permen 9 tahun 2018, jika memang si pemohon memiliki hubungan hukum dengan arsip yang dimintakan, itu dapat diberikan. Tapi ya itu tadi kembali lagi, jika memang si pemohon tidak memiliki hubungan hukum dengan arsip yang dimintakan, kita tidak bisa memberikan arsip yang dimohonkan oleh si pemohon.
Izin Bapak, itu dari saya. Terima kasih. Baik, Bapak Ridho, apa sudah terjawab? Ya, kalau itu sudah kita laksanakan, Mbak. Cuma yang kalau di Permen 192 tadi, maaf, di PP 2497 yang pasal 192 itu kan khusus instansi ya, tidak menyebut ke perorangan. Kadang yang bermohon ini kan perorangan, baik yang prinsipal atau yang punya tanah maupun kuasanya atau pengacaranya. Nah, kadang kami di kantor itu, Mbak, em, kita tahu bahwa itu overlap, terus untuk kepentingan mereka menggugat ini, mereka tanya data-datanya. Di atas tanah situ, di atas tanahnya dia ada sertifikat nomor berapa saja, begitu ya. Nah, itu kadang kita ragu, boleh nggak ya kita kasih data-data tanah yang overlap untuk kepentingan mereka menggugat, terus kita salah atau enggak ya, gitu. Itu sih, Mbak. Tapi kalau tadi kita pakai yang pasal 192, jelas Nah, bisa jadi ditolak, yang karena salah. itu perorangan bukan instansi. Nah, sedangkan kalau kita tidak memberikan datanya, otomatis gugatan mereka akan NO nanti putusannya karena secara formil gugatannya kabur atau tidak jelas terkait objek. Itu sih Mbak yang masih jadi PR kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Izin Pak, memang kembali lagi seperti yang tadi saya sudah katakan terkait dengan benar memang perlu ya Pak ada satu aturan khusus yang lebih spesifik terkait dengan aksesibilitas dari arsipnya. Izin Pak, memang sejauh ini itu yang bisa kita sampaikan kepada pemohon. Jadi memang yang banyak juga Pak yang masuk ke kita. Jadi memang bersurat ke kita sudah ke Kantah, ke Kanwil, prosedurnya sama. Cuma memang kembali lagi kita kepada itu Pak, ke Permen 9 tadi Pak, jika memang si pemohon tidak berkewenangan, kita mempertegas kembali jika bahwasanya si pemohon tidak berhak untuk memiliki informasi atas arsip yang dimohonkan. Seperti itu Pak. Mungkin nanti akan lebih kuat lagi jika kita ada peraturan sendiri yaitu tadi terkait dengan sistem klasifikasi keamanan arsip yang sedang kita godok. Mudah-mudahan di sini juga tertuang terkait dengan hal-hal yang seperti tadi Pak. Jadi bisa lebih dipertegas arsip-arsip apa saja yang memang sangat terbatas untuk masyarakat umum. Izin Pak, Ridho, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ridho atas pertanyaannya dan Mas Dani Agi atas jawabannya. Untuk selanjutnya mungkin pertanyaan dari Izin kolom bisa chat. bertanya? Oh, Izin bisa bertanya? boleh silakan Halo? Bapak. Ya, ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Oke. Eh, saya menanyakan terkait dengan ini kan kearsipan ya, berkaitan langsung juga dengan yang saya sambung dengannya Pak Rido tadi ya dari Monokwari. Karena kenapa? Memang ini sangat riskan. Karena yang banyak bergelut di kearsipan ini bukan hanya di seksi 1 dan 2 dan 3. Ini memang terkait di seksi 5 juga. Ini memang sinergitas antara seksi ini harus perlu juga. Karena kenapa? Ini arsip ini kadang cenderung tidak ditemukan. Itu kadang dokumennya itu tidak ditemukan karena eh, apa ya sertifikat-sertifikat yang terbit 80-an itu cenderung kadang warkahnya itu biasanya tercecer dan tidak ditemukan lagi. Itu yang jadi dilema pada saat bidang seksi terkait dengan di seksi 5 itu memintai warkahnya itu tidak ditemukan. Nah, solusi-solusi apa yang bisa diambil dari bagian pengarsipan warkah ini? Bukan hanya kantah ya, itu semua hanya satu kan, tapi semua kantah ya di Indonesia. Karena cenderung memang dilemanya di situ yang banyak, yang problem, terutama itu terkait dengan masalah pengaduan, terus dilibatkan nanti di perkara pengadilan itu pasti muncul. Kita memohon untuk di bagian arsip itu kan meminta warkahnya. Ternyata warga ini tidak lengkap, tidak sesuai dengan yang kita mau ajukan nanti pada saat pembuktian. Ini yang memang arsip ini perlu sekali untuk
memang betul-betul untuk ditata atau disusun sesuai dengan teknisnya seperti apa. Itu yang memang harus perlu sama-sama ya untuk memperbaiki. Karena cenderung warka ini memang ya mungkin di beberapa kota daerah Kanta itu memang sudah lumayan bagus dan ada beberapa memang yang belum tertata dan rapi pada saat warka-warkanya itu. Nah, solusinya apa yang bisa diambil dari petugas warka sendiri, dari seperti manajemen yang harus dilakukan supaya warga itu bisa apa ya bisa rapi kemudian bisa ditemukan secara sistem cepatnya. Kendalanya di sini itu yang maksud saya kadang kita meminta warga itu kan biasanya disposisinya itu kan biasa ke seksi biasa ada yang seperti itu minta nota dinas dari seksi yang berkaitan terus dilibatkan ke TU-nya. Kadang juga biasanya seksi yang langsung ke warkanya. Itu seperti apa sih manajemen anunya? Karena ini kan polanya kan beda-beda. Nggak, apakah satu pintu sistemnya yang dibangun dari eh, kementerian ke kanta-kanta atau memang ada kebijakan-kebijakan khusus yang memang diperuntukkan atau mengikuti ini kan biasanya ada yang tidak mengikuti peraturan yang memang sudah ada di arsip itu karena begitu melenceng maksudnya begitu keluar dari konteks aturan yang memang arsip itu kadang seperti itu tidak dibaca detailnya seperti apa isi-isi ini terus peminjamannya seperti apa itu sepertinya masih banyak yang perlu dibenahi sebenarnya karena sayang kalau itu ada tapi tidak dilaksanakan di setiap kanta-kanta terutama kanta-kanta lah kadang cenderung kanta-kanta ini kan ya mengabaikan juga dalam hal aturan-aturan itu semenah ambil apa segalanya itu biasanya juga warga kadang tercecer itu ya saya hanya minta seperti apa lebih baiknya dari pihak bagian arsip ini untuk mendistribusikan ke kanta-kanta oh sebenarnya harus jangan ada dilanggar aturan itu jangan sampai SOP-nya itu keluar dari SOP itu sendiri maksudnya seperti itu karena biasanya kan keluar dari SOP juga ada itu yang bahaya karena ini internal kantor. Kadang seperti itu. Jadi petugas-petugas warga juga harus bertanggung jawab sebatas kewenangan dia, sebatas tanggung jawab dia seperti apa. Perlu koordinasi karena itu banyak kendala di situ. Bukan hanya dari seksi dari teknis satu dua tiga membutuhkan warga, pasti ada yang janggal, ada yang ini dah konsekuensinya seperti apa. Mungkin ya itu tadi ada juga saya baca yang dijelaskan tadi ada dilakukan berita acara apa, tapi menjadikan bukti nanti pada saat kita diperkarakan itu kita menjamin apa tidak itu kan tidak tahu, Pak. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya mohon jawabannya biar lebih jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Herman. Di sini mungkin menggarisbawahi terkait dengan pengelolaan arsip warkahnya ya Pak. Kemudian apakah di akhir tadi ada pertanyaan terkait dengan berita acara peminjaman, apakah memang bisa mengakomodir terkait dengan warkah yang tercecer atau yang dipinjam. Baik Pak, izin pertama-tama mungkin terkait dengan pengelolaan arsip. Izin mungkin tadi saya sudah dijelaskan juga ya Pak terkait dengan aspek-aspek yang harus ada terkait dengan penggunaan arsip. Jadi memang ini kembali ke bagaimana kita melakukan pengelolaan arsip ya Pak. Di masing-masing satker mengolah arsip yang memang diciptakan oleh masing-masing pencipta arsip. Jadi memang setelah melakukan penciptaan itu kita wajib melakukan pemeliharaan terhadap arsip tersebut. Yang mana mungkin disertai dengan sarana dan prasarana yang mumpuni untuk menyimpan arsip tersebut supaya arsip tersebut tetap terjaga keautentikannya, keamanannya, sehingga dapat diolah atau digunakan lagi di kemudian hari. Mungkin ini kasusnya ya untuk kasus yang 80 itu memang kami pun juga mengalami ya Pak. Jadi memang arsip-arsip yang di tahun lama karena pengelolaan arsip pada tahun tersebut tidak dikelola sedemikian rupa itu menyebabkan beberapa tahun kemudian ya Pak yang sudah ya hampir 40 tahun ya Pak kita yang merasakan. Jadi pengguna arsip yang memang pada tahun ini ketika digunakan kita sebagai pengelola arsip yang sebenarnya itu bukan pekerjaan kita ikut merasakan dampaknya Pak. Kita lah gimana nih sih kok arsipnya bisa nggak ketemu gitu Pak.
gimana sih ini pengelolaannya? Mohon izin Pak, mungkin itu terkait dengan pengelolaan arsipnya. Marilah kita sama-sama mencoba mencoba mengelola arsip yang memang tercipta pada tak beberapa saat kita bertugas lah Pak. Sehingga arsip-arsip tersebut entah itu beberapa puluh tahun kemudian bisa bisa tetap terjaga oleh teman-teman yang akan mengolah di tahun depan. Itu pun sama Pak, kita di pusat juga mengalami hal yang sama terkait dengan arsip-arsip yang tersebut. Cuma memang kita tidak bisa menyalahkan karena kita juga hanya apa ya melakukan pemeliharaan terhadap arsip-arsip yang terdahulu. Sementara untuk yang saat ini kita hanya mencoba mengupayakan supaya arsip itu terkelola dengan baik, baik itu dari sisi pemeliharaannya, sehingga nanti sewaktu-waktu ketika kita menggunakan atau ketika sudah kita tidak di sini lagi, teman-teman yang di kemudian hari akan menggunakan arsip itu tetap terkelola dalam suatu sistem yang memang uh, dari segi keamanannya kemudian temu kembalinya itu mempermudah kita. Dan kemudian untuk berita acara ini, Pak, jadi memang ini untuk yang arsip-arsip baru ya, Pak. Jadi memang arsip-arsip baru ini kan terkadang itu masih utuh ya, Pak. Dan itu yang perlu kita jaga. Jadi sebenarnya berita acara ini untuk meminimalisir hal-hal yang memang seperti tadi itu, Pak. Jadi ada peminjaman arsip, kemudian arsipnya tercecer. Jadi kan untuk menghindari hal-hal yang tersebut, Pak. Kita sebagai pengelola arsip bertanggung jawab atas arsip yang terkelola pada saat ini. Jadi kita upayakan untuk yang tahun-tahun lama, ya udah kita coba kelola. Kemudian yang tahun baru kita coba upayakan gimana sih caranya agar arsip ini tetap dari segi keamanan, kemudian segi aksesibilitasnya lebih mudah, sehingga tidak di beberapa tahun kemudian itu tidak menjadi masalah lagi untuk kita. Jadi sebenarnya memang berita acara ini sebagai satu prosedur ya Pak untuk kita meminimalisir hal tersebut, entah itu hilang, tercecer atau saling menyalahkan. Jadi pada intinya mungkin karena memang kita yang ditugaskan sebagai pengelola arsip, Pak, otomatis kita bertanggung jawab. Mungkin di beberapa episode sebelumnya sempat dibahas terkait dengan apa sih pidana terkait dengan arsip ya. Itu apa-apa saja. Nah, itu untuk meminimalisir hal yang tersebut agar kita sebagai pengelola arsip tetap bisa bertanggung jawab terhadap arsip-arsip yang memang kita kelola pada saat ini. Izin tahu mungkin seperti itu ya Pak. Jadi pada intinya memang bagaimana kita mengelola terhadap arsip-arsip yang kita ciptakan. Itu kembali lagi kepada masing-masing stakeholder ya. Apakah memang aware terhadap arsip yang mereka ciptakan? Kemudian apakah memang hal-hal tersebut menjadi perhatian? Ya mungkin metode-metodenya sudah dibahas pada beberapa episode sebelumnya terkait dengan teknis teknis pelaksanaannya ya, di mabar sebelumnya, dan juga mungkin juga kita sudah melakukan beberapa upaya terkait dengan bersurat terkait dengan pengelolaan arsip kita, kemudian kita melakukan monitoring evaluasi itu kan itu pun juga sebagai salah satu upaya kita sebagai unit kearsipan satu agar dapat teman-teman di Satker melakukan pengelolaan arsip dengan baik dan benar. Mohon izin Pak, itu jawaban dari saya Pak Herman. Terima kasih. Ya, terima kasih sudah menjawab beberapa item. Memang sarannya juga bagus seperti itu. Saya positifnya terkait dengan warga yang sekarang ya, yang baru. Mungkin di warga-warga yang lama itu memang sudah sisa kita merawat lagi seperti apa kondisinya itu kita rapikan juga, bukan berarti kita abaikan karena itu memang konsekuensinya itu tetap berjalan terus karena masih terpakai karena belum ada perubahan-perubahan yang mereka lakukan, kecuali perubahan itu mungkin bisa saja eh, mengganti belangko belangko yang lama ke belangko baru, mungkin itu saja. Sekarang kan by system ya, by elektronik, ya mau tidak mau pasti akan berubah ke elektronik semua. Cuman maksud saya sebelum berubah ke elektronik itu kan memang fisiknya itu penting, meskipun ada elektronik tapi fisiknya itu penting karena fisik itu menjadi jaminan. Jaminan apa? Maksud saya keamanan pada saat kita dilakukan pemanggilan apa segala macam bentuk itu pembuktian itu jadi dasar kita. Bukan berarti elektronik itu menjadikan kita oh by system, tapi untuk fisik itu yang harus juga perlu, bukan berarti meninggalkan yang manualnya juga enggak. Berarti fisiknya karena pendaftaran itu kan menggunakan manual, Pak. Berkas-berkas ada, warka ada kan. Nah, untuk pencetakan fisiknya itu juga
ya elektroniknya ada, biar datanya juga tidak hilang dan tidak ini, iya bagus, sangat bagus. Cuma memang perlu untuk kita perhatikan juga, bukan meninggalkan warga yang sudah ada dan sudah jalan, kemudian kita abaikan jalan. Karena itu memang konsekuensinya sangat berkesinambungan sampai ke depannya. Itu saja. Terima kasih atas jawaban, terus saran-saran juga ya. Terima kasih sudah membuka Bu, dengan yang ikut Zoom ini bisa biar tahu oh seperti ini loh warga ini. Jadi dia berbagi ilmu, berbagi pengalaman karena bukan hanya di kantor kami, tapi di kantor-kantor lain pasti ada seperti itu. Cuma memang cenderungnya kan kebijakan yang muncul di situ. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kembali Pak Irman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bapak Herman ya. Untuk selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir secara langsung ya, yang raisan lagi Mas Age dari Antah Mabar atas nama Westiawan. Untuk waktu dan tempat dipersilakan Pak. Oh ya, terima kasih. Selamat siang. Saya Waistiawan dari Kantor Pertanahan Manggarai Barat, Labuan Bajo ini. Ibu, saya mau tanya, ya. Ini jadi di kantor kita itu seringkali banyak terjadi beda nama, Ibu. Karena saya tidak tahu ya, mungkin di sini yang dukcapilnya apa sangat dinamis ya mungkin atau bagaimana atau orang-orangnya yang suka ganti nama saya juga tidak tahu. Seperti itu. Jadi seringkali ketika kita mau melakukan ganti nama, sedangkan permohonan ganti nama itu di sini tuh eh, seri- tidak pernah memakai putusan pengadilan, seringkali hanya pakai surat keterangan seperti itu, pakai surat keterangan dari desa dan lain sebagainya. Sedangkan dari Dukcapil sini juga tidak mau menerangkan terkait mungkin nama yang dahulu seperti apa dan bagaimana. Nah, maka dari itu karena banyak warga-warga kita yang warga lama tahun 90-an, 80-an itu kan sangat sulit sekali tuh untuk ditemukan. Baru-baru ini saya ada baca Bapak Ibu aktualisasi dari CPNS atau PNS di daerah Jawa Tengah. Itu di salah satu kantor pertanahan. Tapi dalam aktualisasinya ini tuh terkait dengan warga yang hilang dalam proses PTSL tapi. PTSL. Ini ada aktualisasinya, saya bacakan. Di dalam latar belakangnya itu intinya terkait dengan warga yang tidak ditemukan karena dokumen hilang harus dilakukan pembuatan dokumen baru dengan pengumpulan data ulang untuk menggantikan dokumen warga tersebut dalam rentang waktu 14 hari setelah diadakan pengumuman. Jika dalam rentang waktu tersebut dokumen warga tidak ditemukan atau dibuat dokumen pengganti, maka tidak dapat dibuat berita acara kesesuaian karena perbedaan jumlah dokumen. Lalu berikutnya, di lain sisi, jika dokumen warga tidak dapat ditemukan dan telah diambil keputusan untuk melakukan pengumpulan data ulang, maka dokumen tersebut harus diselesaikan dalam rentang waktu 14 hari setelah pengumuman. Nah, maksud saya, untuk pengaplikasiannya bisa tidak, misalnya karena kita kurang yakin nih, warga kita kan tidak ada nih, benar-benar tidak tersedia ini warganya. Banyak sekali, benar-benar tidak tersedia. Bisa tidak kalau kita bagaimana sih prosedurnya kalau kita mau buat warga ini tidak ditemukan? Seringkali di sini kita buatkan berita acara warga tidak ditemukan dan lain sebagainya. Tapi itu kan tidak menyelesaikan masalah. Eh, Misalnya kita buat berita acara, terus kita buatkan pengumuman atau bagaimana, terus kita carikan lagi nih dokumen-dokumennya. Entah itu surat pernyataan penguasaan fisik, surat keterangan riwayat tanah, atau bahkan KTP KK. Itu kan jelas dilampirkan. Maksud saya bisa nggak kita mengumpulkan data ulang itulah. Tapi itu bukan jadi warga warga menggantikan yang dulu. Tapi untuk meyakinkan kita boleh nggak sih meminta hal-hal tersebut? Mungkin itu aja sih dari saya. Kalau bisa dilakukan, bisa nggak prosedurnya kalau kita turun nih, turun lokasi, kita ngecek beneran bidangnya, takutnya bidang-bidang yang dimohonkan ini masih belum terpetakan, masih belum plotting. Mungkin itu saja cukup dari saya. Mohon izin, terima kasih atas waktunya. Bila itu walidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Setiawan atas pertanyaannya. Mungkin bisa dijawab.
Mas Awi. Baik, terima kasih Pak Setiawan atas pertanyaannya. Mungkin ini terkait dengan pengelolaan arsipnya ya. Ah, yang tadinya ada ada beberapa kasus di mana warkah itu tidak ditemukan, kemudian ada suatu aktualisasi yang dilakukan oleh seseorang yang mana untuk menggantikan warkah yang tidak tersedia ini bisa nggak sih dilakukan dengan pembuatan dokumen baru, yaitu dengan cara penyampaian penyampaian data ulang untuk warkah-warkah dari si arsip yang memang warkahnya itu hilang, begitu ya Pak. Izin Pak, secara kearsipan, mungkin sudah saya sebutkan tadi ya, terkait dengan autentifika autentisasi dan apa sih? Autentisasi. Oh iya. Baik, izin Pak Setiawan. Mungkin ini dia. Jadi secara kearsipan untuk hal tersebut sebenarnya tidak bisa dilakukan ya Pak, karena sudah mencoreng atau menghilangkan dua dua poin di sini Pak. Jadi eh, arsip itu kan memang sebenarnya bercerita ya Pak. Coba kalau kita sudah buat untuk penyampaian data ulang itu udah mungkin karena kita nggak punya, kalau di mata aku mungkin autentisitasnya sudah hilang Pak. Jadi bagaimana sih kita bisa 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 yakin kalau memang arsip yang kita kumpulkan data ulang itu adalah arsip yang autentik, yang sebelumnya memang sudah diberi, yang sebelumnya sudah pernah menjadi syarat untuk terkait dengan eh, arsip tersebut. Kemudian eh, arsip yang terpercaya, apakah memang bisa kita katakan arsip yang didata ulang itu adalah arsip yang dapat dipercaya? Karena kan memang di sini untuk apple to apple-nya kita nggak bisa nih Pak, karena kita hanya meraba-raba walaupun memang hanya atas dasar penyampaian data ulang dari si pemohon yang mungkin eh, warkahnya hilang hilang tadi Pak. Jadi sebenarnya kalau dari segi kearsipan ini tidak bisa dilakukan ya Pak, karena kan memang sebenarnya arsip tersebut sudah pernah tercipta dan itu tidak akan tergantikan dengan arsip yang lain. Dan kalau karena memang posisinya di sini arsipnya sudah memang tidak ada, eh kita nggak bisa bandingin ya Pak, apakah memang arsip ini ya tadi autentisitasnya seperti apa, bisa tetap percaya atau tidak. Pada intinya ya kalau dari segi kearsipan ini sudah bukan merupakan arsip yang bisa kita jadikan wartanya lagi, karena memang sudah arsip itu tercipta ya sudah pada saat itu saja Pak. Jadi memang digunakannya, jadi gimana caranya kan memang biar kita arsip ini dapat untuk tetap terpercaya itu tadi yang sudah dijelaskan semuanya ke Pak Hermawan dalam pengelolaan arsip. Nah kalau kayak gini kan jatuhnya mungkin kita sudah ingin menggantikan ya Pak arsip yang sebenarnya sudah tercipta, cuma karena memang karena pengelolaan kita yang bagaimana ya kan menyebabkan arsip tersebut hilang. Jadi pada intinya mohon izin Pak untuk dari segi autentisitas dan arsip yang terpercaya itu tidak bisa kita katakan merekonstruksi kembali arsip yang telah kita ciptakan. Oh ya, boleh nambahin sedikit nggak Kak? Iya boleh Pak, silakan Oh ya, Pak kalau Setiawan. seperti itu kan dalam artian memang kita digiring untuk buat berita acara warkah tidak ditemukan ya. Memang seperti Betul. itu ya. Cuma itu aja solusinya ya jadinya ya. Eh, ya betul Pak. Soalnya memang ya di mata hukum untuk autentisitas dari arsip yang sudah diciptakan tidak 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 ada gitu Pak. Karena kan memang Oke. ini bukan arsip yang otentik yang dari memang Oh ya, sebelumnya sudah diciptakan. ya, Begitu Pak. ya. Kalau Terima memang kasih mau, soalnya rujukan saya juga cuma aktualisasi juga ya itu betul baru-baru Pak. juga CPNS baru sih Ya aktualisasinya CPNS baru. Maksud saya betul kalau Pak. untuk berkas PTSL mungkin lah ya karena kan jangka Betul. waktunya proyek berkasnya Betul. kan juga nggak banyak cuma sekali tayang selesai gitu kan. Betul Pak. Ya udahlah terima kasih tak kira ada Baik. solusinya karena eh kalau dari kita pribadi saya hanya butuh suatu sistem ataupun cara misalnya
kita mau buku tanah SU-nya ada, cuma warga pendaftarannya mungkin yang nggak ada ya. Nah, saya butuh keyakinan nih, ada nggak sih prosedur agar kita tidak menyalahi aturan kalau kita itu turun ke lokasinya, terus mintakan apa keterangan tetangga batasnya, seperti itu boleh dilakukan tidak? Hanya itu saja sih. Semakin kita turun, semakin kita mengetahui tanahnya kan semakin yakin, walaupun dokumennya hanya dokumen baru seperti itu. Oke, itu tambahan terakhir. Cukup saya di sini. Coba dikasih gambaran. Mungkin kalau ada dari kantah-kantah lain juga kalau mau menambahkan ada gambaran, saya sangat terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Izin kalau untuk dari saya, dari segi kearsipan seperti itu. Mungkin ada dari teman-teman teknis. Ada yang mau ditambahkan? Sebenarnya cukup ya. Baik. Baik, terima kasih Mas Age, Bapak Iwan. Izin Pak, iya ya. Ternyata secara kearifan memang itu sulit dilakukan, tapi kayaknya saya sekaligus eh, menegaskan kembali di kolom chat tidak ada pertanyaan agar hal seperti itu tidak terjadi lagi ya Bapak ya. Jadi kami sarankan, ini juga yang kami lakukan di kementerian dan juga sudah kami terapkan di lingkungan pusat. Hanya saja untuk yang di daerah belum ya menunggu. Jadi kami mewajibkan bahwa seluruh satker itu memiliki daftar arsip. Jadi nanti misalnya ada berkas yang masuk nih ya ke Bapak gitu ya. Itu berkas tidak bisa langsung diproses sebelum dibuatkan daftarnya. Jadi isinya apa? Kayak bisa dilanjutkan ya. Oke. Jadi dibuat itu satu berkas isinya apa saja. Dan itu nanti ada petugas Bapak sebelum kita sudah mewajibkan bahwa seluruh satker itu harus memiliki SK tentang pengelola arsip. Jadi di dalamnya ada siapa saja petugasnya dan siapa saja yang boleh mengakses atau tidak mengakses arsipnya gitu. Jadi jika suatu saat terjadi kehilangan, petugas-petugas itulah yang dicari. Kemudian memang sampai saat ini karena peraturan kami belum terbit, Pak, jadi yang kami sarankan memang pembuatan berita acara. Dan juga untuk pencegahan selanjutnya adalah seluruh arsip yang dimiliki dibuatkan daftar arsip, ditandatangani oleh unsur pimpinan sehingga jelas. Per tanggal sekian, arsip yang ada di bagian itu apa saja gitu. Jadi kalau misalnya hilangnya setelah tanggal itu, maka ada orang-orang yang bisa kita minta informasinya. Seperti itu yang kami lakukan di kearsipan. Kemudian nanti ke depannya, sepertinya akan kita buat semua itu di satu pintu ya, Bapak. Jadi hanya satu petugas, hanya beberapa petugas yang di SK-kan saja yang boleh mengelola arsipnya secara langsung. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Wulan. Nah, ini kembali lagi nih berarti kan memang gimana pengelolaan arsip kita ya. Nah, itu yang bakal kita rasakan di beberapa tahun kemudian. Ya mungkin mungkin kita yang merasakan eh, kayak ya mungkin tadi ada beberapa kasus tahun 80-an warkahnya nggak ada ya sebenarnya bukan pekerjaan kita pada saat itu kan. Cuma memang kita yang kelimpahan. Kembali lagi mungkin tadi sudah dijabarkan sama Mbak Wulan terkait dengan pengelolaan arsipnya. Ayo mari kita sama-sama mungkin melakukan perbaikan dulu ya terkait dengan pengelolaan arsip supaya nanti ya itu tadi untuk peminjaman arsip asli seperti ini ataupun layanan penggunaan arsip yang lainnya itu dapat lebih terkelola dengan baik sesuai prosedur. Jadi tidak ada arsip-arsip yang tercecer atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin seperti itu aja, Mbak Wulan. Bapak Setiawan, mohon izin. Sudah cukup ya, Pak? Siap, Bapak. Cukup, Bapak. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Setiawan. Ibu Ana, Mbak Ana, izin. Baik, terima kasih Bapak Setiawan atas pertanyaannya dan Pak yang Mas Dani Agi untuk penjelasannya. Dan sepertinya waktu sudah menunjukkan 11:27. Jadi sudah di akhir acara. Jadi selanjutnya adalah kita akan mulai game Kahoot yang akan dipandu oleh Mbak Tian. Silakan Mbak Tian.
Izin Bapak Ibu, sepertinya ada terkendala. Dimohon untuk waktunya ditunggu sebentar karena lagi ada kendala teknis. Mungkin sambil menunggu, ini ada beberapa pertanyaan dari kolom chat Mas Age. Saya Oh, sudah menjawab beberapa, tapi masih ada pertanyaan. Oh, ini katanya nih dari Kanta Rembang mau tanya, apa Bapak izin masih ada di Zoom? Masih, Bu, masih. Oh, baik. Silakan Bapak untuk pertanyaannya. Iya, Bu, terima kasih. Jadi gini, Bu, di kami ini baru menemui untuk dari pajak kalau nggak salah, dari kantor pajak itu beliau minta, istilahnya minta data yang berhubungan dengan apa ya, yang sebenarnya berhubungannya sama PT atau seseorang itu yang belum mau membayar pajak. Nah, dia meminta surat kepada kita untuk memberikan arsip termasuk jumlah apa tanah-tanahnya di situ ada isinya seperti apa di dalam, apakah ada HT-nya, nomor SU dan lain-lain. Apakah boleh dari kami di kantor itu untuk memberikan informasi yang diminta dari kantor pajak itu. Sedangkan setahu saya kalau sebuah data itu yang bisa memakai yang bisa minta itu kan APH ya, kalau itu aja dengan surat resmi untuk ke kita ya, dalam rangka penyidikan atau penyelidikan ataupun sita. Jadi mohon pencerahan apa dari pajak Pratama itu kami bisa untuk memberikan informasi tentang apa arsip tersebut. Terima kasih. baik Pak Ribut, terima kasih atas pertanyaannya. Ini terkait dengan permohonan informasi warkah ya Pak, terkait dengan suatu PT dari kantor pajak. Iya, betul. Baik, izin Pak, kalau dari kita memang karena memang tidak ada hubungan hubungan eh, hubungan hukum dengan si kantor pajak dengan warkah dimaksud, eh, ini masih sama seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Kecuali memang ini dari APH, aparat penegak hukum yang memang meminta suatu dokumen atau data, karena memang kan ini kembali lagi Pak, eh, kita belum ada permen yang mengatur terkait dengan sistem klasifikasi keamanan arsipnya. Jadi memang kalau untuk dari kantor pajak ini karena memang mereka belum memiliki hubungan hukum dengan arsip yang dimaksud, kita tidak dapat memberikan. Karena memang itu tadi kita masih belum ada dasar yang mengatur apakah memang eh, hal seperti ini nih bisa di bisa diberikan atau tidak oleh kita. Padahal kan memang ada terkait dengan informasi publik, kemudian tadi PMNA nomor 3 tahun 97 seperti itu, Pak. Cuma memang kalau untuk ini kan memang ini di luar dari kewenangan kita untuk memberikan informasi tersebut ya, Pak. Begitu, Pak. Mohon izin, sampai sini masih sama jawabannya terkait dengan SKKAD kita. Mohon izin bersabar. Ya, Cuma kalau untuk APH baru sejauh ini sih untuk eternal kita baru memberikan ke APH saja Pak untuk informasi-informasi tersebut. Jadi memang terkait dengan hukum untuk arsip yang kita berikan. Begitu Pak. Terima kasih Pak. siap, siap, Pak. Jadi memang intinya kita belum belum diperbolehkan untuk memberikan ya. Saya juga mikirnya gini, Mas. Itu kan urusan pajak sama perorangan masalah perpajakan kan. Dianya mau membayar atau tidak, kok larinya juga ke BPN untuk tanah-tanahnya. Saya juga mikirnya aneh di situ juga. Kenapa kok larinya ke BPN juga kan? Kan padahal itu kan kayak PT dia mungkin nggak bayar pajak kan bisa langsung ke PT-nya langsung kan istilahnya seperti itu. Makanya terutama saya dapat dispo dari pimpinan kan sebelum saya
melangkah salah memberikan informasi kan, mumpung ada kegiatan Zoom ini saya bertanya dulu dan alhamdulillah sudah ada jawaban dari Masnya dan saya berterima kasih sekali. Sekian Mas dari Rembang Mas. Baik, terima kasih Pak Ridut. Baik, terima kasih Bapak Ribut dari kantor Lembang dan Mas Daniagi atas jawabannya. Eh, Tadi kita sudah sama-sama belajar tentang pinjaman arsip asli yang ternyata ada syarat dan ketentuan agar arsip yang dikeluarkan dapat kembali sesuai dengan kondisinya saat dipinjam dan tidak sembarang untuk diserahkan yang kepada tidak yang berwenang atau tidak memiliki hak untuk mengaksesnya. Jadi untuk selanjutnya kita ke sesi Kahoot yang akan dipandu oleh Mbak Tian. Silakan Mbak Tian. Baik, terima kasih Mbak Ana. Mohon maaf Bapak dan Ibu, tadi ada sedikit kendala. Izin saya untuk share screen Kahoot-nya. Silakan Bapak Ibu untuk bergabung dengan Kahoot-nya. Silakan Bapak dan Ibu untuk bergabung untuk PIN-nya yaitu 411755. Nggak ada yang main. Seperti biasa aku minjem ini ya nanti. Nggak ada yang main. Kenapa? Ya, Pak. Sepertinya kita mulai saja ya karena pesertanya sudah ini masih ada yang bertambah. Sudah ada 69 peserta. Kita mulai saja ya Bapak dan Ibu. Ketersediaan, pengolahan, dan penyajian arsip aktif menjadi tanggung jawab pengolah dan unit kearsipan. Ini apakah benar atau salah?
Kita lihat ya, jawabannya adalah benar. Oh, ini sudah banyak yang menjawab benar, ada 67 dan yang masih salah ada 3. Di sini untuk skor tertingginya yaitu oleh ini PPPPOU ya, dengan skornya 976. Kita lanjut soal kedua. Penggunaan arsip dilaksanakan berdasarkan utusan unit pengolah. Benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Wah, ini di soal yang kedua untuk yang menjawab benar lebih banyak 41. Kemudian lanjut untuk skornya yaitu di duduk yang pertama adalah oleh Barbie. Kemudian selanjutnya salah satu dasar hukum penggunaan arsip adalah UU nomor 43 tahun 2009 tentang kearsipan. Benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Nah, ini sudah banyak yang menjawab benar, yaitu ada 62. Sedangkan yang masih salah ada 7. Kita lihat untuk skornya, apakah masih Barbie? Ya, ternyata masih Barbie di peringkat pertama. Untuk selanjutnya, arsip hanya dapat digunakan oleh pejabat dan pegawai untuk kepentingan kedinasan sesuai dengan kewenangannya. Apakah pernyataan tersebut benar atau salah? Jawabannya adalah benar. Untuk selanjutnya kita lihat skornya. Wah, ini masih Barbie di peringkat pertama. Kemudian kita lanjut ke soal terakhir. Ketersediaan dan autentitas arsip menjadi tanggung jawab unit kearsipan. Pernyataan tersebut benar atau salah? Jawabannya adalah salah. Di sini masih sedikit ya yang menjawab benar. Ada 13. Kita lihat skornya untuk yang peringkat ketiga. Kemudian peringkat kedua ada DFK dan peringkat pertama ada Kiki Selamat. Untuk peringkat pertama. Sekian kuis Kahoot dari saya. Izin saya kembalikan kepada MC Mbak Ana. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Tian atas Kahootnya. Semoga dengan itu mengingatkan kita atas materi-materi barusan. Nah, sekian acara mabar pada hari ini. Mohon maaf atas tingkah laku, kata dan perbuatan yang kurang berkenan. Silakan melanjutkan aktivitas kembali. Saya pamit. Sampai jumpa pada mabar episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.